Di video ini mari kita bahas tentang kasus yang kini marak terjadi di negara Korea Selatan dan negara Jepang, tentang banyaknya warga dari kedua negara ini yang ramai-ramai berpindah keyakinan. Dan kasus ini kita pelajari dari seorang pemuda yang sebut saja namanya, John. John dibesarkan di keluarga Kristen di Korea Selatan. Namun seperti banyak orang di negara asalnya, keyakinannya sekarang sangat berbeda dengan yang ia anut sedari masih kecil. Dia sekarang mengidentifikasi dirinya sebagai agnostik, yang merupakan pandangan atau kepercayaan tentang ada atau tidaknya Tuhan pencipta alam, atau lebih tepatnya meragukan tentang keberadaan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang ada di luar sana. Tuhan mungkin ada, atau mungkin juga bukan Tuhan, sesuatu yang supranatural, katanya melalui telepon dari Seoul. Orang tua John masih merupakan penganut Kristen yang taat. John mengatakan bahwa kedua orang tuanya akan merasakan kesedihan yang mendalam jika mengetahui bahwa dirinya tidak lagi menjadi penganut agama. Ia tidak ingin mengecewakan orang tuanya, jadi ia meminta untuk menggunakan nama samaran. Pengalaman John mencerminkan temuan dari sebuah studi terbaru dari Lembaga Penelitian Amerika Serikat, Pew Research Center. Penelitiannya menunjukkan negara-negara di Asia Timur memiliki warga dengan tingkat tertinggi di dunia yang keluar dan berpindah agama. Lebih dari 10.000 orang ditanyai tentang keyakinan mereka, dan banyak yang mengatakan bahwa mereka sekarang memiliki identitas agama yang berbeda dengan agama yang mereka anut saat dibesarkan. Hong Kong dan Korea Selatan menduduki peringkat teratas, dengan 53% responden di masing-masing negara mengatakan bahwa mereka telah mengubah agama mereka, termasuk benar-benar meninggalkan agama. Di Taiwan, 42% orang telah berpindah agama, dan di Jepang sebanyak 32%. Bandingkan dengan survei tahun 2017 di Eropa. Di benua ini, tidak satupun negara yang punya tingkat perpindahan agama melebihi 40%. Adapun di Amerika Serikat, data tahun 2023 menunjukkan hanya 28% orang dewasa yang mengaku tidak lagi mengidentifikasi diri mereka dengan agama yang mereka anut sewaktu kanak-kanak. Bagi John, perubahan dalam pandangannya terjadi setelah dirinya meninggalkan rumah orang tua dan terpapar ide-ide baru. Saat dia masih kanak-kanak, keluarganya bangun setiap pagi sekitar pukul 6 pagi, dan semua orang akan membaca dan berbagi ayat-ayat Alkitab. Setiap pagi, seperti sebuah kebaktian kecil, katanya. John meninggalkan rumah orang tua pada usia 19 tahun dan mulai pergi ke salah satu gereja terbesar di Seoul, sebuah gereja dengan ribuan jemaat. Gereja tersebut memiliki penafsiran Alkitab yang sangat literal, misalnya menolak teori evolusi. Hal ini tidak sesuai dengan teori ilmiah yang telah dipelajari John. Pandangan dunianya pun berubah dengan cara berbeda. Saya pikir agama Kristen memiliki pengertian yang sangat jelas tentang hitam dan putih, benar atau salah. Namun setelah mengamati masyarakat dan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, saya mulai berpikir bahwa dunia ini terdiri dari banyak zona abu-abu. John mengatakan bahwa sekitar separuh dari teman-temannya tidak lagi percaya dengan keyakinan yang mereka anut saat kanak-kanak, terutama mereka yang dibesarkan sebagai orang Kristen. Survei Pew Research Center menunjukkan 19% responden yang dibesarkan sebagai penganut Kristen di Korsel telah meninggalkan agama itu. Di Hong Kong, jumlahnya mencapai 17%. Dan bukan hanya agama Kristen yang kehilangan penganut di Korsel. Sebanyak 20% orang yang dibesarkan sebagai penganut agama Buddha di Korsel kini telah meninggalkan agama tersebut. Di Hong Kong dan Jepang, jumlahnya masing-masing mencapai 17%. Sebagian orang di wilayah ini memilih untuk memeluk agama baru. Di Korea Selatan misalnya, agama Kristen mengalami peningkatan penganut sebesar 12%, sedangkan agama Buddha mengalami peningkatan pengikut sebesar 5%. Di Hong Kong, agama Kristen dan Buddha masing-masing mengalami kenaikan penganut sebesar 9% dan 4%. Namun,
Kelompok terbesar di antara mereka yang mengubah identitas agama adalah orang-orang yang tidak memeluk agama apapun. Jumlahnya di negara-negara Asia Timur lebih tinggi daripada di belahan dunia lainnya. Sebanyak 37% orang di Hong Kong dan 35% orang di Korea Selatan mengatakan bahwa ini merupakan proses pencarian mereka, dibandingkan dengan 30% di Norwegia atau 20% di Amerika Serikat. Bagaimanapun, terlepas dari apa yang tampak seperti peningkatan sekularisasi, sejumlah besar orang di seluruh wilayah ini mengatakan bahwa mereka masih mengambil bagian dalam ritual dan praktik spiritual. Di semua negara yang disurvei, lebih dari separuh orang yang tidak memeluk agama mengatakan telah mengambil bagian dalam ritual untuk menghormati nenek moyang mereka dalam 12 bulan terakhir. Dan sebagian besar orang yang disurvei di seluruh wilayah mengatakan bahwa mereka percaya pada Tuhan, dewa-dewa, atau makhluk gaib. Semua ini tidak mengejutkan bagi Dr. Sewung Ko, yang merupakan seorang ahli studi agama. Katanya kemampuan untuk mengambil bagian dari agama-agama yang berbeda selaras dengan sejarah wilayah tersebut. Secara historis, di Asia Timur tidak terlalu fokus pada apa yang bisa disebut sebagai identitas agama yang eksklusif. Jika Anda seorang penganut Tao, bukan berarti Anda tidak bisa menjadi penganut Buddha pada saat yang sama, atau penganut Konghucu. Batas-batas ini jauh lebih tidak jelas sebagaimana di Barat. Barulah pada abad ke-19, setelah terjadi peningkatan interaksi dengan orang-orang Barat, konsep agama seperti yang kita pahami saat ini dibawa ke Asia Timur. Namun, kemampuan untuk memiliki berbagai identitas dan tradisi adalah sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang di wilayah ini, kata Dr. Ko. Dia juga melihat hal tersebut di rumahnya sendiri. Dr. Ko mengatakan bahwa ibunya telah berpindah agama dalam beberapa kesempatan. Akhir pekan lalu ibunya mendaftar sebagai anggota gereja Katolik di daerahnya. Dia yakin ibunya akan pergi ke gereja tersebut pada hari Minggu. Tapi kemudian, ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya pergi ke sesi penyembuhan doa di sebuah gereja Injili setempat. Dr. Ko lalu bertanya tentang apa yang terjadi dengan gereja Katolik kepada ibunya, dan menemukan bahwa yang dibutuhkan ibunya pada saat itu adalah kesembuhan yang lebih dari apapun. Ibunya ingin pergi ke gereja Katolik karena dia dulunya adalah seorang Katolik. Tetapi entah bagaimana, ketika harus menerima jenis intervensi fisik tertentu yang dia yakini dibutuhkan, dia pergi ke tradisi lain.